Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwati fillah, jamaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya kemuliaan dan kekuatan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di rumah Allah yang terlihat sederhana ini. Namun ini termasuk di antara tempat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ahabbul biladi ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah masjid-masjidnya. Mudah-mudahan pertemuan kita di masjid ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi saksi atas kebaikan kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan pertemuan kita ini benar-benar dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda dan mendatangkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, junjung tinggi, sangat kita kagumi. Nabi yang sangat mencintai umatnya, Nabi yang sangat amanah, sehingga tidak ada satupun jalan kebaikan kecuali telah beliau sampaikan kepada umatnya, dan tidak ada satupun jalan keburukan kecuali telah beliau peringatkan umatnya darinya. Wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim
wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian kita pada kesempatan kali ini tentang bersama masuk surga. Kehidupan kita di dunia ini adalah proses untuk menuju akhirat. Kita semuanya sedang berjalan menuju ke akhirat. Dan nantinya hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya sampai ke sana. Dan kemungkinan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita harus mempersiapkan akhirat kita. Kita harus mempersiapkan tujuan akhir kita. Ketika kita hidup berkeluarga, ada seorang ayah, ada seorang ibu, ada seorang anak. Maka berusahalah menjadikan keluarga ini keluarga yang bisa bersama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah rumah kita sebagai surga Allah sebelum ke surga Allah di akhirat nanti. Dengan amal-amal kebaikan yang bisa kita lakukan secara bersama-sama di dalam keluarga tersebut. Tentunya ini membutuhkan perjuangan yang berat, membutuhkan perjuangan yang besar untuk membangun keluarga yang bisa bersama-sama menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bukan berarti itu tidak mungkin untuk kita lakukan. Kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa bersama-sama masuk surganya. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran di surat At-Tur berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan anak keturunannya mengikuti mereka dalam keimanan mereka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan mereka di surganya. Di dalam ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan, kalau kita ingin bersama-sama masuk surga bersama keluarga kita, maka kita harus beriman. Satu keluarga itu harus beriman. Tentunya penjabaran iman ini sangat luas. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Sedangkan cabang yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan.
wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Dan rasa malu adalah salah satu dari cabang keimanan. Dengan iman ini yang banyak sekali cabangnya, kita akan bisa bersama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada banyak hal yang bisa kita usahakan di dalam keluarga kita agar kita bisa masuk surga bersama. Di antaranya, yang pertama, hidupkan rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Menghidupkan rumah dengan bacaan Al-Quran dengan bersama-sama. Bukan bersama-sama, bukan harus bersama dalam waktunya, tapi semuanya menghidupkan rumah dengan Al-Quran. Seorang ayah harus punya semangat untuk membaca Al-Quran di rumahnya. Seorang ibu juga demikian, harus punya semangat menghidupkan rumah dengan Al-Quran. Dan anak juga demikian. Orang tua harus mengarahkan anaknya untuk menghidupkan rumah dengan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, "Mathalul baitil ladzi yuzkarullahu fihi wal baitil ladzi la yuzkarullahu fihi mathalul hayy wal mayyit." Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Perumpamaan rumah yang di dalamnya dilakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan rumah yang di dalamnya tidak ada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu seperti perumpamaan antara orang yang hidup dengan orang yang mati, tentram. Itulah rumah yang mati, seperti orang yang mati. Kalau kita berada di dekat orang yang mati, apakah kita akan bahagia? Yang ada takut, ada kekhawatiran, ada kegelisahan, ada kesedihan. Seperti itulah rumah yang tidak ada zikir kepada Allah di dalamnya. Dan termasuk di antara zikir yang sangat mulia adalah membaca Al-Quran. Maka hidupkan rumah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama bacaan Al-Quran. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir, fa inna asy-syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, apa yang kita fahami dari hadis ini? Yang kita fahami dari hadis ini bahwa rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya itu seperti kuburan, tidak membahagiakan, tidak menenteramkan. Sedangkan rumah yang di dalamnya dibaca, "Ja'alu min salatikum fi buyutikum wa la taj'aluha qubura." Jadikan sebagian dari salat-salat kalian itu di rumah kalian. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan sebagian dari salat-salat kalian itu di rumah kalian. Maksudnya salat-salat sunnah. Jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ini juga sama dengan hadis yang tadi. Hadis yang tadi tentang bacaan Al-Quran, sekarang tentang salat. Maka salat dan membaca Al-Quran termasuk di antara sebab yang benar-benar bisa menghidupkan rumah kita.
Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara yang bisa menjadikan kita sekeluarga bersama-sama masuk surga adalah menjaga hak dan kewajiban masing-masing. Menjaga hak dan kewajiban masing-masing. Semua anggota keluarga itu punya hak. Mereka juga punya kewajiban. Orang tua punya hak. Anak juga punya hak. Orang tua punya kewajiban. Anak juga punya kewajiban. Seorang ayah punya hak. Seorang ibu punya hak. Seorang ayah punya kewajiban. Seorang ibu juga punya kewajiban. Maka anggota keluarga ini harus bekerja sama untuk menjaga hak dan kewajiban masing-masing agar bisa bersama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menjadi orang yang digambarkan di dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, di hari itu ada orang yang lari dari saudaranya. Kenapa lari dari saudaranya? Karena dia dahulu menzalimi saudaranya. Dan bentuk kezaliman itu banyak sekali. Wa ummihi wa abihi. Ada orang yang lari dari ibunya, lari dari ayahnya. Kenapa? Karena dia menzalimi ibunya, dia menzalimi ayahnya. Wa sahibatihi wa bani. Ada orang yang lari dari istrinya, subhanallah. Dan ada orang yang lari dari anak-anaknya. Kenapa? Karena dia menzalimi istrinya, maka dia lari dari istrinya. Dia takut dituntut oleh istrinya. Ada orang yang lari dari anaknya sendiri karena dia menzalimi anaknya sendiri. Dia takut anaknya menuntut dia, tapi ketakutan itu dan usaha dia untuk lari sia-sia. Tidak akan bisa lari dia. Ini orang-orang satu keluarga yang tidak menjaga hak dan kewajiban masing-masing. Jangan sampai kita seperti itu. Kita sebagai ayah, maka kita harus tahu kewajiban kita apa. Kewajiban kita sebagai keluarga, sebagai kewajiban. Fokuslah pada kewajiban. Allah diimani, bukan diperdebatkan. Kenapa? Karena memang tidak berdasar. Makanya tidak mau diperdebatkan. Di dalam Islam tidak demikian. Ilmiah, ada dasar-dasarnya semua. Dan dasarnya sangat jelas. Terutama dasar ketuhanan. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita harus membentuk keluarga yang benar-benar punya sandaran ilmu agama yang kuat. Kita harus terus update ilmu agama kita. Dan kita harus bekerja sama untuk mengusahakan itu. Seorang suami harus memberikan waktu untuk istrinya agar belajar ilmu agama. Dan seorang suami harus menyemangati istrinya. Istri juga demikian. Istri harus memberikan semangat kepada suaminya untuk belajar ilmu agama. Ayah dan ibu juga harus mengarahkan anaknya agar bisa benar-benar belajar ilmu agama dengan baik. Ilmu agama itulah yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Ilmu agama itulah yang akan terus dibawa oleh anak, sebagaimana kita bawa semuanya sampai kematian, bahkan sampai surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu agama ilmu yang paling mulia.
Sampai-sampai para ulama mengatakan semua keutamaan tentang ilmu yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah maksudnya adalah ilmu agama, bukan ilmu dunia. Bukan berarti ilmu dunia hina, tidak. Tapi kita sedang menjelaskan tentang keutamaan ilmu agama yang luar biasa. Maka jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, wujudkan ilmu yang mendalam tentang agama dalam keluarga kita. Kita harus punya perhatian yang besar dalam masalah ini. Keluarga yang ilmu agamanya kuat menjadi keluarga yang bahagia, menjadi keluarga yang tentram, menjadi keluarga yang tenang. Dan mereka apabila keadaannya seperti itu bisa bersama-sama memasuki syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Manusia dan batu menjadi bahan bakarnya neraka. Antum bisa bayangkan, bahan bakarnya manusia. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa api neraka itu nanti mengejar-ngejar manusia, karena itu menjadi bahan bakarnya. Na'udzubillahi min dzalik. Waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad. Di neraka tersebut ada banyak sekali malaikat yang mereka kasar-kasar dan tampangnya menyeramkan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat-malaikat yang ada di neraka tersebut tidak akan membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, selamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka ini. Kata sahabat Ali ibn Abi Thalib, yang dimaksud dengan jagalah keluarga, jagalah diri dan keluarga kita dari api neraka adalah dengan mengajarkan kepada mereka ilmu dan adab. Menjaga keluarga dari api neraka, kata sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, adalah dengan mengajari mereka ilmu, pengetahuan tentang agama, dan mengajari mereka adab, yaitu akhlak yang mulia. Dan ini dua aspek yang sangat penting pada manusia. Kalau keluarga kita punya ilmu agama yang baik dan adab mereka mulia, maka mereka akan menjadi orang-orang yang benar-benar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka benar-benar akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dibahagiakan di dunia dan di akhirat. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara usaha kita agar bisa bersama-sama memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan menghargai kebaikan keluarga, kebaikan anggota keluarga masing-masing. Menghargai kebaikan yang ada di keluarga kita. Kalau anaknya melakukan kebaikan, puji, kasih hadiah. Kalau suaminya melakukan kebaikan, puji, ya. Istri-istri
melihat suaminya melakukan kebaikan, kasih pujian. Itu pula suami melihat istrinya melakukan kebaikan, puji, hargai kebaikan itu. Kalau perlu kasih hadiah. Agar apa? Agar kebaikan tumbuh, berkembang di dalam masyarakat terkecil ini, di dalam keluarga kita. Ketika di Saudi, saya melihat ada kebiasaan yang sangat positif di negara tersebut dalam sebuah keluarga. Saya sering melihat orang tua memuji anaknya dengan setinggi-tingginya, padahal yang dilakukan biasa saja. Dipuji, dipuji, dipuji. Sehingga apa? Anak-anak orang Saudi itu punya kepedean yang sangat tinggi, punya rasa percaya diri yang besar. Dan rasa percaya diri yang besar ini sangat bermanfaat bagi anak untuk menghadapi kehidupan nyata. Kalau anak ya tidak punya kepedean yang besar, ya, maka dia akan sulit menghadapi kehidupan nyata. Walaupun dia punya kemampuan yang besar. Ketika anak melakukan kesalahan, kita bentak-bentak, kita marah-marahi. Kalau melakukan kebaikan, kita diamkan. Apa yang terjadi pada anak? Akan sulit berkembang, akan sulit tumbuh kebaikan dari dia. Dan ini tidak hanya pada anak, orang tua juga perlu dipuji. Suami perlu dipuji, istri perlu dipuji untuk mengembangkan kebaikan yang ada di masyarakat terkecil ini. Kalau anak melakukan kebaikan, syukuri, terima kasih, jazakallahu khairan. Dan itu akan sangat berpengaruh bagi jiwa anak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Istri melakukan kebaikan, syukuri. Istri melayani kita, jazakillahu khair, syukran, terima kasih banyak. Bahasakan itu dengan lisan kita. Ya, seringkali kita tidak membahasakannya, padahal hati kita merasa bersyukur. Bahasakan dengan lisan kita. Istri juga demikian, bahasakan dengan lisan rasa syukur itu. Dan ini kalau ditumbuhkan dalam keluarga, subhanallah, itu menjadi sesuatu yang sangat membahagiakan keluarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan tahadu tahabu. Salinglah memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Ini juga berlaku antara suami istri, antara ayah dan anak, antara ibu dan anak. Berlaku ini. Jangan sampai kita hanya menerapkan hadis-hadis yang seperti ini kepada orang lain. Keluarga kita juga berlaku hadis-hadis seperti ini. Anak melakukan atau mewujudkan prestasi yang menurut kita bagus, kasih hadiah. Begitu pula istri, kasih hadiah. Begitu pula suami, kasih hadiah. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara yang bisa kita usahakan agar keluarga bisa masuk surga bersama adalah saling mendoakan. Saling mendoakan. Ini kerjasama yang sangat baik dalam sebuah keluarga. Kita harus memberikan pesan ini kepada setiap anggota keluarga kita. Sebagai kepala keluarga, sampaikan kepada istri, saya membutuhkan doamu. Doa apa saja? Doakan agar suami dimudahkan rezekinya oleh Allah.
Doakan agar suami dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah, terus berada di atas hidayah. Ini perlu, ya. Anak juga kita bisa berpesan kepada anak, doakan ayah, sehingga anaknya mendoakan ayahnya. Doakan ibu, anaknya mendoakan ibunya. Orang tua, ya, suami mendoakan istrinya, suami mendoakan anaknya. Istri juga demikian. Istri mendoakan suaminya, istri mendoakan anaknya. Ini penting jemaah. Siapa yang sudah melakukan? Sampaikan kepada anggota keluarga masing-masing. Mari kita bekerja sama untuk berdoa. Dan efek dari doa tersebut akan kita bawa sampai ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat ya. Kita lihat Nabi Ibrahim, bagaimana beliau bersemangat mendoakan orang tuanya. Padahal orang tuanya, Nabi Ibrahim orang tuanya kafir. Dan doanya Nabi Ibrahim ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan hikmahnya sungguh luar biasa jemaah. Nabi Muhammad SAW ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kedua orang tuanya juga kafir. Dan Nabi Muhammad tidak boleh mendoakan kedua orang tuanya. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala di awal tidak melarang Nabi Ibrahim untuk mendoakan kedua orang tuanya, sehingga beliau doakan dan diabadikan di dalam Al-Quran untuk bisa kita contoh. Seperti ini loh, mendoakan kedua orang tua. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Rabb kami, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, dan ampuni kaum mukminin pada hari hisab nanti. Ini termasuk di antara kerjasama dalam berdoa ya. Nabi Ibrahim mendoakan orang tuanya. Nabi Ibrahim juga mendoakan anaknya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini juga diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran di surat Ibrahim. Jauhkan aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Di dalam ayat yang lain, ini juga doanya Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Wahai Rabbku, jadikan aku dan dzurriyyahku, anak keturunanku, sebagai orang yang benar-benar mendirikan salat. Ini untuk kita contoh. Laqad kana fi qasasihi 'ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah nabi-nabi ada pelajaran-pelajaran yang berharga bagi orang yang berakal. Kita contoh. Anak mendoakan orang tua, orang tua mendoakan anak, istri mendoakan suami, suami mendoakan istri. Kerjasama dalam berdoa ini sangat penting untuk kita usahakan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini subhanallah, doa yang sangat luar biasa. Istri bisa berdoa dengan doa ini, suami bisa berdoa dengan doa ini. Rabbana hablana, wahai Rabb kami, berikan kepada kami min azwajina, dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, sesuatu yang membahagiakan hati kami, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami semuanya sekeluarga, jadikan kami semuanya sebagai imam, sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Mendoakan agar keluarga ini menjadi orang-orang yang mulia. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, keluarga tidak akan luput dari
masalah. Kadang anak melakukan kesalahan kepada orang tua. Seringkali suami melakukan kesalahan kepada istri. Seringkali istri melakukan kesalahan kepada suami. Seringkali orang tua melakukan kesalahan kepada anaknya. Ini biasa. Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu banyak salahnya. Dan yang ada di keluarga kita semuanya manusia. Jangan sampai kesalahan-kesalahan ini menjerumuskan kita sekeluarga ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi jadikan kesalahan-kesalahan ini sebagai ladang pahala yang menjadikan kita bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjadikannya sebagai ladang pahala? Jadilah orang yang pemaaf. Sebagai orang tua, jadilah pemaaf untuk anaknya. Sebagai anak, jadilah pemaaf untuk orang tuanya. Sebagai seorang suami, jadilah pemaaf untuk istri. Sebagai seorang istri, jadilah pemaaf untuk suami. Ketika kita memaafkan orang lain, siapapun dia, maka kita akan diberikan pahala yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah mengatakan di dalam surat Asy-Syura, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Maka barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki hubungannya, maka pahalanya kembali kepada Allah. Pahalanya tergantung Allah yang menentukannya. Fa'ajruhu 'ala Allah. Tidak disebutkan pahalanya untuk memberikan penjelasan kepada kita bahwa pahalanya itu sangat besar. Jadikan kesalahan orang lain sebagai ladang pahala kita. Karena dengan memaafkannya kita akan mendapatkan pahala yang sangat agung. Tidak dibatasi pahalanya, Allah yang menentukan. Dan tidak mungkin Allah yang maha pemurah, yang karunia-Nya sangat luas itu hanya memberikan pahala yang sedikit, tidak mungkin. Coba bayangkan ketika satu keluarga punya sikap mudah memaafkan kesalahan orang lain. Betapa indahnya keluarga itu. Semuanya saling memaklumi. Orang tua juga manusia, suami juga manusia, anak juga manusia, istri juga manusia. Kalau setiap anggota keluarga ini memahami hal ini, keluarga akan menjadi akur. Sebagaimana kita ingin dimaafkan orang lain, maka kita harusnya mudah memaafkan orang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk dirinya, untuk saudaranya, sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Kalau kita ingin dimaafkan oleh orang lain, lakukan hal itu kepada orang lain. Kita ingin dimaafkan oleh istri kita, lakukan itu untuk istri kita. Kita ingin dimaafkan oleh anak kita, lakukan itu untuk anak kita. Istri ingin mudah dimaafkan oleh suaminya, lakukan itu untuk suaminya. Anak ingin mudah dimaafkan oleh orang tuanya, lakukan itu untuk orang tua. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika ada masalah dalam keluarga, jangan saling menyalahkan, tapi bekerja samalah untuk mencari solusi. Jangan fokus kita adalah melihat atau menentukan siapa yang bersalah.
Bisa jadi yang salah keluarga sama-sama, semuanya salah. Bisa jadi seperti itu. Karena keluarga itu satu kesatuan yang saling berhubungan. Bisa jadi anak melakukan kesalahan kepada orang lain, tapi karena masalah dia di keluarga. Bisa jadi. Maka ketika keluarga menghadapi masalah, anak menghadapi masalah, istri menghadapi masalah, suami menghadapi masalah, cari solusinya. Jangan saling menyalahkan. Karena kalau kita saling menyalahkan, masalah tidak selesai. Dan hubungan antara anggota keluarga juga menjadi tidak baik. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, agar keluarga kita benar-benar menjadi keluarga yang mulia, menjadi keluarga yang beriman, menjadi keluarga yang bisa langgeng sampai surga Allah Subhanahu wa taala. Seringlah untuk saling muhasabah. Sering-seringlah untuk saling muhasabah. Kalau istri dilihat oleh suami sering melakukan hal-hal yang tidak mengenakkan suami, jangan selalu menyalahkan istri. Bisa jadi suaminya yang bersalah. Bisa jadi suaminya yang banyak melakukan dosa, sehingga Allah jadikan istrinya seperti itu. Muhasabah, kembalikan kepada diri sendiri. Saya harus memperbaiki diri. Karena bisa jadi keburukan istri tersebut karena dosa-dosa kita. Istri juga demikian. Kalau melihat suaminya selalu melakukan hal-hal yang tidak mengenakan, kembalikan kepada diri sendiri. Mungkin saya yang kurang baik, mungkin saya yang banyak dosa. Maka perbaiki diri, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apapun yang menimpa kalian, sebabnya karena tangan kalian sendiri. Sebabnya karena tangan kalian sendiri. Kalau kita melihat istri kita banyak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan kita, musibah bagi kita itu. Bisa jadi sebabnya adalah diri kita yang banyak dosa. Ya. Anak juga demikian. Kalau kita melihat anak kita bandel-bandel, kalau diarahkan susah sekali, banyak beristighfar. Bisa jadi itu karena dosa-dosa kita. Sebagian ulama salaf pernah mengatakan, inni la'asillah fa'ara dhalika fi khuluqi dabbati wa imra'ati. Kalau aku bermaksiat kepada Allah, aku lihat pengaruh buruknya sampai ke istriku, sampai ke tungganganku. Jadi kalau dia bermaksiat kepada Allah, istrinya menjadi tidak baik. Tunggangan dia, hewan tunggangan dia juga menjadi tidak nurut karena kemaksiatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang dikatakan di sini, yang mengatakan ini adalah suami, tapi sebenarnya ini berlaku untuk semua anggota keluarga. Seorang istri apabila melakukan kemaksiatan, bisa jadi dengan kemaksiatan itu menjadikan suaminya melakukan hal yang tidak mengenakkan dia. Begitu pula antara anak dan orang tua. Ya. Begitu pula antara anak dan orang tua. Maka saling introspeksi diri, muhasabah. Kembalikan kepada diri masing-masing. Mungkin banyak salah, banyak beristighfar, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar menjadi keluarga yang telah merasakan surga Allah Subhanahu wa taala di dunia ini sebelum di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin.
Demikian yang bisa Ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita. Saya juga berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan taufiknya untuk bisa dengan baik dan mudah mengamalkan ilmu agama yang sampai kepada kita dan mengajarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.